Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini mengisi waktu menjelang kita sholat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran informasi kepada kita melalui Al-Quran, bicara masalah tentang anak manusia, yang mana anak manusia itu adalah akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Bicara masalah anak, jangan kita menganggap tidak anak. Kita ini adalah anak dari siapa? Orang tua kita. Ada orang tua kita yang telah mendahului menghadap ke Allah, atau masih berada bersama kita. Hukum sunatullah. Yang jelas siapapun manusianya adalah anak dari orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bicara masalah anak ada beberapa karakter, beberapa tipe anak yang Allah sampaikan gambarannya di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita, anak turunan kita, menjadi anak yang selalu kita harapkan dunia dan akhirat dalam kebaikan di atas ridha Allah. Yang pertama, Allah gambarkan anak itu adalah sebagai penenang hati orang tua. Kalau awak sebagai anak sanang urang gae awak, orang tua awak nyaman, tentram, bahagia. Kalau awak punya anak dan cucu, sanang awak mencalia parangainya, akhlaknya, tingkah lakunya dengan anak dan cucu kita itu. Hadirin, untuk mewujudkan anak itu nyaman, tentram, senang, bahagia orang tua, itu butuh proses. Ndak semudah membalik telapak tangan. Kun fayakun jadi, ndak, butuh proses. Di mana prosesnya? Dalam rumah tangga. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Ini sering kita abadikan sebagai doa. Jadi Bapak Ibu hadirin, biasakan amalkan doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Biasa doa itu taruih. Selalu terus menerus doa itu, jangan lepas. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami
anak turunan kami yang membuat kami itu nyaman, tentram, tenang, bahagia, damai. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, anak turunan kita. Biasakan terus. Hadirin, kalau kita berharap ke Allah, ingin anak awak soleh dan soleha, di dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat 3 balik sampai 9 balik saranca-ranca situ. Pertama, kawal tauhidnya tarui, ayat 13 itu. La tusyrik billah, jangan nak engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu adalah kezaliman, dosa yang besar. Kalau tauhid itu mantap, dua bagus, hebat, insya Allah. Kalau tadanya suara azan pasti tibo, ndak lari do, pasti tibo. Solat kan hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau ingin menang, ingin kehidupan itu bahagia dunia akhirat, maka solat. Jadi ternyata hadirin, tauhid itu lebih kurang 3 tahun Rasul di Mekah sebelum hijrah itu tauhid itu. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. Jadi tauhid itu kawal taruih. Oh ndak cukup anak layih diazankan iqamah lah tu, belum. Dia kekakan lah sudah lunjolai. Dia geh namo hinanelo Allah sudah lunjolai. Bimbing terus pendidikannya. Alhamdulillah kini kok Pemko awak kini lah ditolong, awak lah ditolong, orang gae, orang tua lah ditolong kini kok dengan program kembali ke surau, smart surau. Ala ramai anak-anak awak datang subuh ke rumah saji, walau karena absen dulu malih ke rumah saji, ndak pernah datang ke rumah saji, dek karena takui dia absen, nilai agamanya bekok karena masalah, maka datang ke rumah saji. Itu setidaknya tuh. Tapi tetap jangan sampai lepas. Tidak cukup dengan itu. Kinilah mulai kendor ya. Batu, Pak Ustad, kecik kaki tolong absen anak cucu mamu cie nyondak ke surau doh. Kaki yang absen. Ado tu. Bisu ndak lay. Kecik Pak Wako, bisu ndak lay. Wajah di scan lay. Kalau wajah kan tak mungkin wajah kakek, wajah nenek doh. Kalau wajah kakek kok kakek ente baca tu mah. Jadi giring terus kalau pingin anak awak soleh. Ayat 14-nya ajarkan bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Tanggung jawab sia orang gae. Jadi hadirin, kalau ingin rapi pendidikan anak awak, ingin awak anak yang soleh dan soleha, surah Luqman surah 31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu bagus di situ tuh. Terapkan dalam rumah tangga. Kalau ingin anak awak anak yang soleh selama dunia akhirat, 3 rumah: rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Jangan tinggal kok. Kadang awak abai. Di luar di kampus hebat, mahasiswa hebat di awak. Guru-guru hebat, olimpiade ini anak orang, olimpiade itu juara ini juara itu, balik ke dalam rumah tangga anak berantakan. Itu tidak benar itu. Wajibnya dalam rumah tangga, wajibnya itu. Sunnahnya baru keluar. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Kaidah hukum kan seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi awak biasa doa aku tarui, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Biasa kan? Satu. Yang kedua, gambaran Allah tentang anak di dalam Al-Qur'an, anak sebagai perhiasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Kahfi Allah sampaikan ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan hartamu itu adalah perhiasan
kesenangan kehidupan dunia. Bapak Ibu hadirin, jangan sampai gara-gara perhiasan, kesenangan, awak lalai, awak abai. Dan itu ternyata banyak. Gara-gara harato, gara-gara anak. Kan sudah disindir sama Allah itu. Jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak engkau lalai. Tidak boleh. Tapi orang yang baik itu jadikan anak dan harta itu sebagai wasilah, perantara taqarrub ilallah, untuk dekat kita kepada Allah. Dulu sebelum punya anak ada tangguang dah. Kaniak kanin pai baru be, nampai jona mani saran orang diminum. Bauri kasua anak orang kasua. Lah dititipkan anak di Allah, berantakan. Ingat, titipan Allah itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah dosa besar. Iza dotil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah Allah telah disia-siakan, tunggu, pasti kehancuran tiba. Banyak gara-gara anak, orang tua. Bahkan ada orang tua yang dibunuh bagai nyambi oto nyanta ayah. Ada anak nakal, ada anak macam-macam lah parangainya. Jangan salahan anak dulu, balik prosesnya ba'a. Nyo ada kalau istirahat ulang kuliah, ada input, ada proses, baru output. Masukan yang baik-baik, proses dengan cara baik, insya Allah akan keluar yang baik itu. Saya lihat ini awak dulunya canduang ini para Buya Hamka, beliau para alim, para ulama kita di Malaysia itu, rumah tangga yang baik, pendidikan masjid yang baik, surau, dulu surau, kini kan masih surau wadojo dipakai itu, dan pendidikan yang bagus. Jadi anak dan harta adalah perhiasan, dan suatu ketika nanti anak dan harta itu tidak bermanfaat. Yauma la yanfa' wala banun, kata Allah. Suatu hari, suatu ketika nanti mal, hartamu la yanfa', tidak akan bermanfaat. Wala banun, termasuk anak. Anak pun tidak bermanfaat. Dalam ilmu tafsir di matu dalam sakratul maut. Yang bermanfaat kata Allah, illa man atallah biqalbin salim, hati yang salamai. Adi mati yang salamai di dunia itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, gambaran Al-Quran Allah sampaikan bicara tentang anak-anak itu adalah sebagai musuh. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya bahwa istri-istrimu, anak-anakmu adalah aduun, musuh bagimu. Abilo menjadi musuh kalau tidak dibimbing, dididik dengan cara baik. Mungkin di dunia kau nyaman-nyaman saja, tanang-tanang saya, yang tidak ada masalah. Setidak nanti di akhirat, aturan awak sampai ke surga nanti dipanggil beliau. Mana ayahmu? Tuh yang duluan tadi itu, panggil lagi itu. Karena begitu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Kalau awak ala solat bapak-bapak, acali anak-anak awak ba'a. Kalau awak ala jamaah, anak awak ba'a. Sampai ke situ dikajah. Bukan hanya solat, lai jamaahnya ndak. Jadi hukum diri awak tuh. Baca rumeng hukumnya, setiap solat 5 waktu, usahakan atau hukum diri awak wajib berjamaah agar Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam rangka taqarrub ilallah, al-afu minkum, ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.